OGs, welcome back to Overflow Podcast where we are sharing the truth and overflowing with love. Puji Tuhan nih, kita kembali lagi di episode yang baru ini, tentunya bersama dengan aku Regita, dan hari ini kita bakalan khusus membahas topik tentang panggilan hidup. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku kedatangan tamu yang spesial, yang kehidupannya itu bisa sangat memberkati OGs yang akan mendengarkan di episode kali ini. Langsung aja kita sambut Rio. Hello, Hi bro, OGs. how's Hey, life? doing great. Life is good. Oke, nah before kita deep into the conversation, kayaknya bisa kasih sedikit short intro dulu. Kamu ini siapa sih dan Okay, what you doing here? sure thing. Hey, OGs, right? Yes, OGs, that's so cool. Hey, OGs. Kenalin, I'm Rio Pakila. I'm Indonesian, but dengan anugerah Tuhan, currently living in overseas in Australia, in Perth, Western Australia. Dan sekarang lagi sering banyak bolak-balik Indonesia because of I'm fulfilling what God's called me to do. Yeah. Wow, keren banget nih. Jadi pembicara kita hari ini bakalan sharing tentang kisah hidupnya, bagaimana dia bisa menemukan panggilan hidupnya yang kalau bisa dibilang merantau ya, Yes. begitu. Merantau dengan kemarin sebenarnya udah di-spill sedikit ya. Sedikit ya, Iya, ya. bagaimana dia bisa merantau dan akhirnya di Australia menemukan panggilan hidup melalui proses yang tentunya nggak mudah. Proses yang gak gampang. Mungkin kita bisa mulai dari dasar dulu kali ya. Menurut Rio nih, panggilan hidup itu what's the definition? Panggilan hidup ya. That's a really good starting point sebenarnya. Because this is what I'm doing at the moment, right? With my calling. Tapi before I define panggilan, maybe kita bisa lompat nih sedikit. Kita step back dulu. Between tujuan hidup dan panggilan hidup. Oke, bisa banget. Right. Karena banyak orang yang mengira itu sama. Yeah. But those totally are different. actually totally different, right? Nah, banyak yang selalu bertanya, apa sih panggilan hidup? Apa sih tujuan hidup? Right? As a believer ya, kita perlu tahu bahwa tujuan hidup kita semua sama. Yes. To be like Christ. Setuju. Kita orang-orang yang beriman dan percaya, panggilan hidup kita yaitu untuk menjadi seperti Kristus. Tujuan. That's the purpose of your life. Then we have panggilan. Nah, panggilan ini simpelnya adalah kenapa kita ada di dunia ini. Gitu. Kenapa kita ada dan izinkan ada di dunia ini? Karena dari situ ada tujuan yang Tuhan taruh. Kenapa kita ada di sini? Setuju banget. Untuk apa sebenarnya? Untuk memberitakan firman, untuk kerajaan Allah, right? That's the panggilan hidup kita, right? Jadi ada tujuan, ada panggilan. Dan satunya lagi sebenarnya kita mungkin nanti akan ngomong nih, akan lebih deep lagi ya. Ada juga kadang orang bertanya, panggilan hidupku apa nih? Gitu kan. Gitu. Nah, buat aku panggilan hidup adalah kehidupan kita yang Tuhan mau pakai untuk kerajaannya. Itulah panggilan hidup kita, right? So to me, panggilan hidup adalah sangat penting ya, karena ketika kita mengetahui panggilan hidup kita tahu ke arah mana kita akan melangkah. Yes, setuju banget. Ya, so itu menurut aku panggilan. Oke, wow. That's good one, begitu. Karena kalau berbicara tentang panggilan dan tujuan hidup, sebenarnya ya tujuannya kita sama, panggilannya different gitu loh. Yes. Tempatnya berbeda-beda, tapi itu cuma sebagai salah satu media di mana kita memperkenalkan Yesus melalui panggilan yang Yesus berikan. Amin, begitu. yes. Nah, jadi penasaran nih, kira-kira gimana sih perjalanan awal dari Indonesia bisa merantau sampai ke Aussie? Bagaimana Tuhan membuka pintu bisa sampai ke sana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. 100%. I can go more if you want. But it's definitely gonna be a long story ya, bakalan panjang. Tapi mungkin aku akan awali di mana for me back then untuk ke luar negeri itu satu sekolah dan tinggal itu nggak pernah terpikir ya. Gitu, nggak pernah kepikiran untuk ketika aku masih kecil dan ketika aku sekolah ya di Manado, aku nggak pernah kepikiran untuk berkarir sekolah di luar negeri. Kenapa? Karena secara sisi ekonomi it's impossible. Yeah. Bener impossible, right? So mungkin sedikit background, my dad itu cuman PNS. Not cuman, but dia papa aku PNS. Mama aku adalah seorang ibu rumah tangga. Dan aku ada 3 bersaudara, ya kan. Untuk mengakomodasi sekolah
untuk di sana. It's a very tough Ya. journey gitu kan. Hmm. Tapi dengan singkat aja, dengan kemurahan Tuhan, itu Tuhan buka jalan luar biasa. Ya kan? And that's when the starting point I trust God to lead me in Australia. Jadi sebenarnya nanti aku bisa spill sedikit, Australia itu adalah tempat aku sebenarnya pengalaman aku dibentuk juga di Australia. Nanti kita bisa share sedikit, tapi that's how I got into Australia. Jadi dari hal yang sebenarnya impossible, ya kan, dari sisi ekonomi, ya, tapi Tuhan bisa bukain jalan, right? Dan itu benar-benar di mana aku juga belajar untuk percaya kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang mustahil. No, there's no such thing for God to do it, gitu kan. Nah, dan itu yang aku melihat bahwa inilah panggilan awal perjalanan aku di Australia adalah untuk memenuhi panggilannya Tuhan. Yes. Gitu. Yeah. Jadi kalau bisa disingkatkan dalam satu kata ya, apa yang Tuhan buka nggak bisa ditutup manusia. Amin. Dan apa yang ditutup manusia Tuhan juga nggak bisa buka begitu. Jadi since kita ada di dunia ini, seluruh kisah hidup kita itu udah dirancangkan, walaupun kayaknya jalannya terlihat impossible deh begitu. Tapi apa yang Tuhan kasih ke kita, khususnya untuk Rio yang memang ditakdirkan Tuhan untuk ke Australia sebagai juga suatu proses hidup. Dan mungkin kalau dipikir secara manusia kayaknya cannot deh, I can do that begitu. Tapi justru hal yang kita rasa kita sebagai manusia nggak bisa lakukan dan bisa terjadi, it's because of God. Mungkin aku spill sedikit deh, biar agak sedikit detail. Mujizatnya di mana sih? Karena bisa ke Australia itu karena benar-benar mujizat. First of all, ke Australia itu the very first thing, the big one is the amount harus bayar uang kuliahnya seperti apa. Jadi aku dapat kesempatan waktu itu untuk kuliah di Australia, ya kan. Dan ini aku langsung spill ya. Aku spill itu untuk semester aja udah bunyi ratusan juta, ya kan, satu semester, right? Back then for my family that's a lot gitu kan. Dan dari situ, tapi Tuhan tetap mau membuka jalan. Tuhan membuka jalan. Karena dari situ kayak when that happened, it was for me, even though the amount is so significant, tapi waktu itu entah kenapa hati aku kayak aku percaya. Ada iman ya di sana. Iman. Ya. Waktu itu aku kelas 3 SMA. Jadi pas 3 SMA itu dapatlah kesempatan untuk bersekolah di luar negeri lewat, waktu itu memang dibuka jalan lewat keluarga aku, keluarga jauh dari tante om aku, yang waktu itu mereka dapat beasiswa di Australia. Nah, tante aku mengajak, kenapa nggak kamu sekolah di Australia? Di sini kamu, ini important, I have to highlight this one. Kamu bisa sekolah sambil bekerja, ya kan? Now, that's for me itu, wah oke, bisa nih. Tapi again, nggak semulus yang dikira, pasti. Gitu kan? Karena dari proses visanya, dari pembiayaan gitu, itu sangat rumit buat aku sama keluarga, buat keluarga aku kan. Tapi Tuhan bukain jalan di mana Tuhan menyediakan, gitu. He provide ya. He provide. Itu nggak entah dari apa, jalan kebuka satu-satu. Wow. Maybe the first big one itu adalah tiba-tiba aku dapat satu orang yang mau sponsorin aku untuk pertama kali ke Australia. Wah. Gitu. Nah, aku spill nih, papa aku adalah seorang fisioterapi, and he's a great physio, talented, I can say. One day, when I need that sponsorship, and we will talk about ini economically, tiba-tiba papa dapat pasien. Suddenly. Dan luar biasanya pasien ini dengan terapinya papa, puji Tuhan, beliau bisa berjalan. Ya. Jadi waktu itu pasien papa itu kena stroke, gitu. Dan dia adalah seorang wirausaha di Manado, ya kan. Puji Tuhan beliau bisa berjalan dan beliau sangat senang dengan papa. Tapi waktu itu papa sedikit curhat. Ada sesi sharing ya di sana. Sharing gitu kan, karena waktu itu pasien bertanya keluarga gimana gitu kan. Dan puji Tuhan, that conversation lead for him to put his heart, hey, I want to sponsor your kid. Wow. Gitu. At the time when I need it. Gitu. Dan itu siapa yang mau sponsorin, kita bicara ratusan juta ya. Untuk di beginning ya. That's a lot. That's a lot. Dan buat
pasien ini baru kenal papa itu belum nyampe 1 bulan, not even 1 month, and he can trust it Wah. with the amount gitu. Jadi itu aja udah luar biasa gitu kan. Dan luar biasanya itu tetap ada juga tantangan waktu itu. Ada aja, oh bisanya ada kendala di sini. Tapi aku waktu itu hati aku tenang banget. Damai sejahtera ya. Damai sejahtera. I know if that God's will, Tuhan akan buka. Yes. Ya. Dan puji Tuhan, luar biasanya Tuhan buka jalan. Tuhan pakai tante om aku juga yang waktu itu di sana, mereka dapat beasiswa mereka sekolah, kuliah di sana. Aku bisa tinggal dengan mereka, and that helps a lot to start. Gitu. Wah, amazing, right? Sampai speechless begitu, karena hal yang nggak disangka-sangka ternyata sanggup Tuhan lakukan. Yes. Dari orang-orang terdekat pun sebenarnya. Yes. Jadi mungkin bisa di-sharing juga nih, pas sampai di Australia, kira-kira kesulitannya apa lagi nih dalam mencari kerja? Mungkin karena kan pasti sampai sana ya you have to looking for job juga kan, nggak langsung dapat dengan instan gitu. Can you share? Ya, 100%. Ini banyak nih orang bilang, oh enak ya Rio bisa di Australia ke luar negeri. Tapi jangan salah juga, kita nggak bisa lihat tinggal di luar negeri itu enak. Ya. Tantangan pertama pasti buat aku beradaptasi, ya kan? Secara budaya, it's a big quite culture shock juga. Mungkin adaptasi pertama di mana di sana itu semua orang itu organize. Dalam kita bicara timing, tepat waktu, ya kan? Kita bicara juga. Satu yang waktu itu aku quite shock itu orang luar negeri di Australia itu they can be straight to the point. Sangat berbeda dengan culture orang Indonesia. Culture Indonesia beda banget gitu. Jadi mereka di depan kita, kalau kita salah atau kita mau dikritik, they will langsung tell you dibilang. right away. Yeah. Kalau kita kan Indonesia beda ya. Kayaknya ya kan? harus dari satu ke satu dulu ya. Kepanjangan. Di sugar coating. Yes. Orang sana enggak. Tapi sebenarnya mereka bisa lebih mengekspresikan diri mereka. Gitu, dan memang mereka belajar seperti itu dari kecil, dan mereka nggak mau bertele-tele, straight to the point, langsung aja. Gitu kan. Sometimes in the beginning it hurts my feeling, you know, like, of course, langsung ditegur gitu kan. Tapi there was sort of like adaptasi yang aku harus mempelajari ya waktu itu. Dan other than definitely language barrier, karena waktu itu people say I learn English, kita semua belajar bahasa Inggris kan, tapi beda ceritanya ketika kita langsung conversation. Betul. Gitu. Jadi itu awal-awalnya tantangan yang ada. Juga memang tantangan yang mungkin signifikan itu away from family, jauh dari orang tua. Dan waktu itu tantangannya aku harus bekerja dan sambil kuliah juga. Right, that's a big for me big challenge. Tapi juga aku sangat bersyukur karena itu yang membentuk aku. Ya kan, bersyukur dengan bisa kuliah dan sambil bekerja. Gitu. So finally akhirnya walaupun bersusah-susah di sana, tetap Tuhan bukain pintu, dapat kerjaan. Puji Tuhan. Bisa dibentuk karakternya. Iya, 100%. Walaupun ada sedikit culture shock ya. Yes. Perbedaannya sangat signifikan ya Indonesia dengan Australia. Nah, aku tuh sebenarnya interest tentang setelah sampai di sana, perjalanan kamu sama Tuhan gimana sih? Did you still melayani? And find the right community mungkin di sana. Can you share? Yes. Sharing sedikit mungkin sebelum ke Australia dan sesudah ya. Oke. Di Indonesia, dan this is kenapa kau bilang dibentuk, karena ketika aku waktu di Indonesia sebelum move to Australia, aku adalah orang yang ke gereja setiap minggu ke gereja. Kristen KTP kali ya. Ya KTP ya kan. Better lah daripada yang setiap Burung Natal, Paskah ya. Iya. Tapi I know as a Christian ya aku ke gereja. And that's all I know gitu. Nggak tahu soal pelayanan. Nggak ikut kegiatan pemudi pun aku nggak ikut. Ya kan. That's me gitu back then. Tapi di Australia I know that God wants to membentuk aku. Dan satu yang memang aku udah janji ke Tuhan, aku mau mengenal Tuhan lebih. Dan satu, aku mau melayani, belajar untuk melayani. Puji Tuhan, om aku di Australia waktu itu dia adalah seorang pendeta. Wow. Ya kan. Jadi waktu itu om aku beliau bangun sebuah komunitas gereja di sana. Memang dari rumah ke rumah. Nah di situ aku belajar melayani, ya kan. Belajar melayani, ya
kita belajar menyediakan rumah gitu kan, belajar mempersiapkan warta jemaat, something like that, as a small thing Simple first, thing, simple thing ya. aja dulu gitu kan. Terus lama-lama Tuhan tempatkan aku di suatu gereja. Awalnya nih, ketika kita mau belajar melayani ya kan, waktu itu in my mind, wow, melayani keren nih, big church, that was my impression gitu. Tapi Tuhan taruh aku di gereja kecil yang waktu itu jemaatnya mungkin 10 orang aja. Gitu, 10 orang ya, bukan 10 family, 10 orang aja. Di gereja kecil yang waktu itu musiknya cuman gitar aja. Wow. Ya, tapi aku bersyukur Tuhan taruh di situ. Karena dari situ benar-benar hati kita itu ditantang. Kamu mau melayani, mau ke gereja mana? Kamu melayani siapa? Gereja atau Tuhan? Gitu kan. Setuju. Dari situ Tuhan. Gereja kecil itu, puji Tuhan, aku mau melayani, aku mengikuti pastor di situ dan belajar main musik. Wah. Gitu. Dari yang sama sekali nggak tahu nih. Gak bisa. Karena pengen pelayanan, ngebantu pelayanan di gereja kecil itu sampai belajar musik. Belajar musik. Wah. Gitu kan. Ya, I'm not really good at music, tapi waktu itu I'm willing to. Karena aku tahu, Tuhan kayaknya kita butuh waktu itu, karena cuma kita waktu itu aku berinisiatif, kita butuh drum deh. Drummer, right? So I learned how to play drums gitu kan. Puji Tuhan slowly dari gereja kecil itu kita berkembang gitu kan. Tuhan juga kirimkan pemain-pemain musik baru, pelayan-pelayan baru gitu. Sampai puji Tuhan gereja ini bisa berkembang dan hari ini kita punya 2 cabang. Wah. Gitu. Dari yang cuma 10 orang akhirnya bisa. Yes. Tapi satu poin yang aku dapat itu, Tuhan tuh melihat sebenarnya kesetiaan. Bukan kebisaan kita, tapi kesetiaan dan kemauan kita. Bayangkan dari 10 orang dan sekarang bisa punya cabang begitu. Harus ada satu orang yang betul-betul memiliki hati dan keinginan yang murni ya. Yang murni, dan Tuhan pasti mengembangkan begitu, bermultiplikasi begitu. Kayak yang di firman katakan, ketika kamu setia dengan perkara kecil, aku akan mempercayakan dengan perkara yang besar. That's what happened di pelayanan itu. Wah, so good. Yes, God is good. Yeah, God is good. Okay, and then as I know, kamu juga punya komunitas yang sekarang mulai untuk dijalankan. Yes, okay. Can I know the behind the story? Kenapa sih ada keinginan untuk starting komunitas? Yeah. What's the vision begitu? What you got? Apakah dari Tuhan langsung atau mungkin dari motivasi hati sendiri? Iya, 100%. By the way, ini first public announcement sharing about this community. The overflow. Ya, puji Tuhan. Saat ini aku sedang membangun komunitas namanya Impact. Impact. Apa tuh? Ada kepanjangannya nggak? Ada. Oke. Gitu. Puji Tuhan, Impact adalah memang panggilan yang Tuhan kasih ke aku. Jadi Impact itu adalah singkatan dari Indonesia Maju Penuh Kesejahteraan. Ya kan? Di sisi lain, Impact juga kita bangun dari singkatan Iman, Pengharapan, dan Kasih. Wow, keren banget tuh guys. Yes. Bisa jadi 2 meaning ya. Ada 2 meaning gitu. Jadi juga tulisannya kan sebenarnya kalau Indonesia IMPK. Kita bacanya Impact. Impact in English berdampak. Yes. Impact. We wanna people this community untuk berdampak, to impact others. Wow, that was a good one. Yes. So first time publicly I shared this one, and we've been working on this one since in the last 2 years ya. Itu di Perth dan juga Eropa. Kita punya member di Eropa juga. Wah, keren banget. Ya, masih sedikit tapi that's how we started. Yeah. Jadi ini Impact adalah komunitas yang akan kita bangun dan kita sedang bangun, di mana member-member yang ada adalah member yang mau mengupgrade diri. Dan member yang masuk adalah member yang bisa suatu hari nanti mereka berimpact di satu kehidupan mereka, kedua orang-orang di sekitar mereka. Gitu. Ya kan? Jadi inilah komunitas yang saat ini aku sedang bangun. How it started? Tahun 2018 aku dapat vision dari Tuhan. Gitu. Vision yang aku dapat adalah nggak tahu aja, tiba-tiba aku lihat aja orang-orang berkumpul di suatu tempat. It was a dream or? It was more like not really a dream, karena aku waktu itu aku sadar dan aku cuman lagi nulis aja. Sometimes I like to journal. Like, suddenly picture ini muncul aja. Jadi aku gambar. Jadi
orang-orang di satu gathering di satu lokasi. Terus tapi lokasinya nggak cuma satu gitu, 2, 3. Terus aku menggambar bendera Indonesia. So now I question myself, what was that gitu kan. Jadi tapi aku nggak pernah terpikirkan bahwa aku akan ke sana. I was just write it down and I put it on my wall gitu. Ketika aku masih di Perth ini 2018. Sampai 2019 adalah momen di mana aku mulai mempertanyakan, why do I still live? Kenapa Jadi aku ada di titik itu ada yang di titik point, mempertanyakan. yes. Ada poin di mana aku bertanya, tujuan hidup apa sih? Right? That's a good one. That's a big question. Yeah. That's a big question. Tujuan hidup apa sih? Terus perlahan slowly God put the pieces together. Jadi semenjak 2018 masuk 2019 aku mulai diproses gitu kan. Dan memang aku adalah pribadi yang aku suka belajar. I can see it. Yeah, you can see that. Aku mau belajar, aku mau mengupgrade diri, aku mau improve, right, in my life gitu. Tapi momen impact itu mulai ketika aku dikirimkan Tuhan anak-anak yang lost. Teman-teman anak-anak muda yang lost, yang mempertanyakan tujuan hidup juga. Exactly. Jadi mereka bertanya, dan they came to me, they asked, Rio, I look at you like you're so, you have goals, you know what to do in life, gitu. I'm lost. Aku nggak tahu mau kemana. Hidup aku kayak gini-gini aja gitu kan. Aku nggak nyadar, aku bantu mereka. Interestingly, ini bukan cuma 1 case, 2 case, 3, 4. Datanglah mereka gitu kan. And tanpa aku nyadari, aku mulai mentorin mereka satu-satu. Dan without me expecting anything, right? Just purely want to help. Yeah. Terus puji Tuhan, satu orang tiba-tiba dia bilang, "Yo, I wanna thank you because of what you've been teaching me. I find my goals, I find my purpose, I find my calling gitu kan." And I was like, wait, I didn't teach you that, right? Terus satu orang waktu itu yang luar biasanya, dia datang di Perth, ini kasusnya di Perth. Dia datang, dia I think a year dia nyari kerjaan di Australia, nggak dapat gitu kan. Terus aku bantu dia, pertama dari sisi mindset, gitu kan. And thank God, within about a month with my mentoring teaching, he secured a full-time job. Wow. Dalam 1 bulan. Wah. Right. And all I did was just change the way he looked at the way dia lihat hidupnya dia. Gitu kan. Aku ngajarin dia kamu mulai bersyukur. Kesempatan itu pasti akan datang. Ya kan? Ya. Tanpa aku sadari, dia dari state yang dia agak memang down, puji Tuhan dia bangkit. Gitu. Sampai akhirnya bisa menemukan purpose-nya dia. Purpose-nya dia juga, gitu kan, later on. Now, interestingly, ini yang paling aku juga dibuat Tuhan terheran. Mereka bertanya, Rio, I need to pay you for this, for your time, gitu kan. Mereka mau bayar gitu kan. I know I coach you, I mentor you, but I said, no, you don't have to pay. But I only ask one thing. Kalau ada orang-orang yang sama di situasi yang ini, kalian ajarin mereka. Apa yang aku ajarin, kalian pass it down to them. Now, my friend yang pertama yang aku bantu di Eropa, ya kan, dia dapat juga student. Gitu, ya kan. Dia dapat waktu itu kalau salah lumayan ya, 3, terus tiba-tiba jadi 5 orang, 7 orang. Dan terbentuklah komunitas gitu. Sama juga di Perth seperti itu juga. 1 orang, terus dia ngajak 1 orang lagi. Tapi kita kebentuklah 5-7 orang gitu, ya kan? Tanpa aku awalnya merancangkan itu, aku nggak pernah kepikiran. Jadi tiba-tiba terkumpul lah komunitas di Eropa udah ada, di Perth juga udah ada. Baru aku seperti bertanya, ini kayak aku ingat gitu kan? The vision ya. Dan kembali ke vision itu. Orang-orang berkumpul di satu tempat, di titik. Dan itu yang momen aku realize, wow, this is what God calls me to do, right? Yang vision waktu itu penglihatannya aku lihat. Dan interestingly, semua orang yang ikut komunitas kita adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri waktu itu.
Indonesian. Sama dengan vision yang dilihat tadi Exactly. The flag. Right, the with Indonesian bendera Indonesia kan. Nah dari situ baru aku kayak klik gitu. Okay, this is what God wants me to do gitu kan. Dan memang singkat cerita ada proses-proses di mana dari ketika aku dapat vision 2018 sampai 2022 itu aku juga dibentuk. Yes, pasti. Ya kan, Tuhan kirimkan kayak piecesnya. Tuhan memperlengkapi. Betul. Gitu kan. Aku yang awalnya nggak suka mengajar, I love teaching. Aku yang awalnya, ya kan, before I was an introvert guy. Aku orangnya nggak berani di depan umum, right? Aku nggak berani ngomong. Tuhan ganti itu, gitu. Tuhan memperlengkapi semua itu, dan aku melihat bahwa Tuhan memperlengkapi dengan tantangan yang ada, dan juga orang-orang yang Tuhan kirim, kesempatan yang Tuhan kirim untuk membawa kita ke panggilan kita. Setuju. Nah, itulah yang yang tentang impact ya, community yang saat ini kita sedang jalani. Satu poin ya yang sangat menarik dari apa yang Rio katakan tentang impact, bahwa ketika Tuhan memanggil, sebenarnya Tuhan tuh nggak tertarik sama hasil akhirnya, tapi proses pendewasaan yang Tuhan siapkan dulu ke kita untuk betul-betul kita bisa meng-carry vision yang besar begitu. Karena didengar dari cerita Rio, ini bukan visi yang kecil begitu, dan butuh di sana namanya ketaatan, butuh di sana namanya karakter yang pengen terus belajar, dan lebih dari itu sebenarnya ya, untuk menjalankan suatu panggilan Tuhan itu bukan tentang panggilannya, tapi kepada siapa kita menjalankan itu, yaitu kepada Yesus sendiri begitu. Dan setiap panggilan pasti membawa kita kepada akhirnya apa? Sama seperti dengan Kristus, segambar dan serupa dengan Kristus begitu. Dan akhirnya kita pun bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas, bukan cuma dari segi spiritual, tapi mungkin bisa menemukan panggilan hidup, bisa menemukan purpose dalam hidup begitu. Jadi mungkin sangat baik dalam hidup kita kalau kita punya pertanyaan dalam hati ya, dan dalam diri, what is my purpose gitu, what is my calling. Akan sangat berbahaya nih kalau OGs di rumah cuman pikir ya udah hidupnya ya udah begini aja, lahir, kerja, married, and then we do nothing begitu. Jadi punya pertanyaan itu sebenarnya penting ya guys, dan sangat bagus begitu. Itu jadi awal started di mana kita bisa menemukan our calling in Christ begitu. Dan mungkin last question kali ya. Sure thing. Ada pesan nggak begitu buat OGs atau anak-anak muda di luar sana yang lagi struggle untuk menemukan panggilan hidup? Apa sih langkah pertama yang harus mereka lakukan begitu? Yes, good question. I first thing is, I love this question by the way, because this is also, you know, what I'm doing now. You know, in impact di komunitas adalah kita punya kurikulum di mana kita juga share ke teman member kita. You know, how to find your calling, how to have goals in life, gitu kan, how to set your goals. Kita nggak mau kita hidup aja, kita cuma hidup, kita berkarir, kita kuliah, kita berkarir, keluarga. Karena aku percaya setiap orang itu punya potensi. Setuju. Kesempatan yang Tuhan kasih sangat luar biasa. Setuju. Ya kan. Nah, untuk how do we find that calling, how do we find that purpose in life? The starting point is asking question. Harus ada pertanyaan ya di dalam diri sendiri. The moment kita bertanya, 100%. Yes. And this is what I want to guarantee. This is I guarantee. When you start question about your life, right? Something will happen in your life. Something will change. Kenapa aku bilang begitu? Aku mengalami, dan student mentee aku yang aku bantu, mereka mengalami itu juga. Ada perubahan dalam hidup mereka ketika mereka mulai bertanya, what's the meaning of life? Gitu kan, kayak kan, maybe something deep. Kenapa sih aku dikasih kesempatan untuk hidup? That's a good one also. That's a good one. Yeah. Ya kan. Starting with that point gitu, ya kan? Because that question also changed my life, right? So question yang ada itu memang waktu itu dimulai dari mentor aku. Jadi aku di Australia juga punya mentor, ya kan, di bisnis. Dia adalah seorang pembisnis luar biasa di Australia, dan dia juga adalah we call it kingdom entrepreneur. Jadi dalam pembisnis yang memang bergerak dengan panggilan Tuhan. And when he mentors me, he asked me this question, Rio, what makes you happy? What is your purpose in life? Right? Back then my answer was, I want to have this nice car, this nice house, you know, the worldly thing. Typical, right? But she really asked me, is that what you want in life? Right?
what really makes you happy, right? On that day I couldn't answer him. Jadi aku nggak bisa ngejawab dia apa benar-benar yang aku mau. Tapi dari pertanyaannya itu keep coming into my mind. What makes me happy? Right? What do I really want in life? Sampai waktu itu aku mengubah questionnya. Aku mengganti dengan kenapa aku masih hidup? Ya kan? Kenapa aku dikasih kesempatan untuk hidup? Nah, dari situ. Then, and trust me, when you start asking this question to yourself, you will find the answer. Karena satu sisi lah, memang secara psikologi otak kita dia tuh diprogram untuk menjawab. Ya kan? Ketika kita bertanya, that means kita mulai fokus ke situ. Ya kan? Nah, inilah yang kita harus pelajari juga. Sometimes we ask a lot of question yang agak negatif ya. Aduh, kenapa sih susah dapat kerjaan? Ya kan? Kenapa sih pemerintah kayak gini? Gitu kan? All that negative question. But if you start asking positive question, right? For example, what's the purpose of my life? Ya kan? You will start to see your life shifted. Right? And that happens many times. Myself and all the students that I have, all the impact members that we have. Right? Now, the starting point is when you asking question. When you ask question, you gonna enter. Jadi sebenarnya impact itu kita punya kurikulum ya. Jadi kita punya kayak 1 bulan 2 bulan like learning, right? And we done our first batch. Ada kurang lebih 8 orang. We just finished it. We're gonna open a second batch next year, right? So then that's the goal. And when I start going back to Indonesia, kita akan mulai sharing ini ke teman-teman di Indonesia. And it's gonna be for free. Oke guys, jadi jangan kelewatan ya. Yes, akan ada kesempatan. Mungkin nanti bisa kita umumkan kembali. 100%. Overflow bisa bantulah untuk diumumkan. Jadi sebenarnya prinsip yang Rio katakan tadi bahwa start questioning ya. Sebenarnya itu pun ada di Bible begitu. Di dalam aku lupa exactly ayatnya di mana, tapi ketika kamu mengetuk Tuhan membuka pintu. Ketika kamu tanya Tuhan pasti menjawab. Ya, begitu. Jadi sebenarnya itu biblical thing yang harus ada juga di hidup kita begitu. Kita pun jadi anak yang jadi orang, jangan cuman hidupnya ya begitu aja mengejar karir, mengejar kesuksesan, tapi mungkin going deep kali ya. Tuhan apa sih yang betul-betul menjadi panggilan hidup aku begitu. Karena sometimes pertanyaan lagi sebenarnya ini, passion sama panggilan hidup apakah bisa sama? What do you think? That's a good one. Now, mungkin sedikit ke how we discover our calling aja. Kan? Bisa. Passion dan panggilan hidup. Itu kan berbeda. Nah, this is nanti makanya di impact curriculum itu kita juga membagikan apa sih perbedaan. Ada juga. Apa guys. Perbedaan tujuan hidup, panggilan hidup, passion kita gitu kan. Tapi Tuhan bisa pakai sebenarnya passion itu untuk mengarahkan kita ke panggilan kita. Ya kan? Karena gini, I always believe everything in life itu nggak ada yang coincident. Setuju. Baik itu kesempatan yang kamu punya, talenta yang kamu punya, hobi kamu apa, itu nggak ada yang kebetulan. Semua itu Tuhan udah rancang. Amin. Ya kan? Now, passion dan panggilan itu ada sebenarnya adalah hal yang berbeda tapi bisa saling menghubungkan. Yes. Ya kan? Now, aku akan sedikit dive dikit nih tentang passion dan panggilannya. Ya kan? Contoh as simple as mungkin someone passion with singing, right? Someone loves singing, talentanya memang singing gitu kan. Tapi belum tentu panggilannya akan mengarah ke situ. Setuju. Karena kembali panggilan itu nanti adalah untuk memuliakan dan menyebarkan kerajaan Allah di muka bumi. Amen. That's your calling, gitu kan. Tapi passion kamu bisa jadi mengarahkan kamu ke situ. Setuju. Ada yang bisa, ada juga yang enggak. Yes. Gitu. Ada yang bisa, ada yang juga enggak ya. Jadi makanya the going back to how you find your calling, for me is when you start asking question, you're gonna enter what I call self-discovery. Right? You're gonna start discovering, what do you like? What are you good at? Talenta kamu di mana? Passion kamu di mana? Gitu. Dan benar, nggak semua passion bisa mengarah kita ke calling kita. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya kan? Ada mungkin sampar cuman memprepare kita aja dari segi karakter, mungkin mindset. Gitu. Jadi, tapi intinya passion yang kamu tekuni nanti akan membawa kamu ke panggilan kamu. Gitu kan? Karena kembali kamu itu you are wonderfully, right, and fearfully made. Gitu.
kita itu semua unik. Yes, Ya kan? setuju. Regita di dunia ini just you. Only me. Right? Nggak ada Regita 2.0. Nggak ada. Nggak, right? Kamu itu unik. Sama juga, aku juga unik. Pengalaman hidup aku unik. Berbeda dengan Regita. Sama juga dengan teman-teman OG ya. Ya kan? Kita semua unik. Yes, setuju. Tapi itu yang membuat kita, itulah yang membuat kita unik di mata Tuhan. Karena kita memang berbeda-beda. Tapi tujuan kita, panggilan kita nanti akan mengarah kepada Kristus. Yes. Jadi intinya panggilannya berbeda-beda tapi tujuannya sama, yaitu Kristus. Yes. Begitu. Tapi jalannya mungkin berbeda-beda yang Tuhan bawa begitu. Wah, seru banget nih percakapannya. So good. Terakhir deh ya, mungkin Bisa. pesan kali untuk OGs yang menyaksikan, kira-kira dari Rio, encourage-nya apa nih buat teman-teman OGs yang mungkin sekarang pasti yang aku percaya ada juga di musim-musim dimana mungkin mencari panggilan hidup, atau mungkin bingung, Tuhan kok kayaknya orang-orang tuh menemukan panggilan hidup kayaknya gampang, walaupun bro it's not that easy. Gitu. Mungkin pesan deh terakhir dari Rio untuk teman-teman OGs, silakan. 100%. My message is this. Kalau teman-teman lagi menghadapi you stuck in life, kalian kayak merasa kok aku gini-gini aja, atau mungkin kok aku nggak dapat kerjaan, kok aku hidup aku gini-gini aja gitu kan. Right? Aku mau minta teman-teman untuk shift your mindset. Gitu. Kembali ke Bible. Ya kan? Kembali ke Bible. Kembali gitu. ke Tuhan ya. Kembali ke Tuhan. Iya. Karena buat aku memang ada season kita masing-masing ya. Setuju. Gitu. However, buat aku merasa setiap kita punya potensi. Yes. Potensi, talenta yang Tuhan kasih, kesempatan juga yang Tuhan kasih. Itu nggak ada yang kebetulan. Ya kan? Betul. Karena kadang kita stuck karena kita mau stuck. Gitu. Kadang kita stuck tapi kita nggak mau berusaha. Ya kan? Kita nggak mau reach out. Gitu. Ya kan? Kita mau bilang, aku mau, I want to know my panggilan gitu. Tapi kita nggak berani keluar. Kita cuma di rumah aja, ya kan? Comfort zone ya. Comfort zone-nya gitu kan. Jadi go out 100% if you want to find your calling or you feeling stuck gitu. Kalau kamu stuck ya kamu akan stuck terus. You have to move. Yes, setuju. Gitu kan. Pesan aku, kalian punya potensi. Teman-teman OG punya potensi gitu. Kalau ada yang bilang kamu itu nggak bisa atau kamu nggak sanggup, atau ada yang bahkan diri kamu bilang, oh aku nggak punya talent loh. Rio, don't believe. Exactly. Everyone got their own talent. Yes. Gitu kan. Jadi maju, berani, ya kan. Get out of your comfort zone, gitu. Karena aku juga kayak gitu. Gitu. Karena aku juga orang yang nggak berani, gitu kan. Tapi I'm willing to do it. Dan ditransformasi sama Tuhan juga. Ditransformasi Tuhan sama Tuhan. Puji Tuhan. Oke, thank you so much Rio. Dan mungkin sedikit tambahan aku ya buat teman-teman mungkin di sana yang masih bingung panggilan hidup, you need community guys. Gitu. Karena kita Indian nggak bisa sendiri-sendiri begitu. Pertumbuhan kita pun kita butuh orang lain untuk mensupport. Yes. Dan sangat penting untuk menemukan komunitas yang betul-betul fondasinya di dalam Kristus ya begitu. Karena in the end salah satu langkah awal menurut aku ya you have to go back to Christ begitu. Karena kita identitasnya di dalam Kristus. Karena kalau kita mengejar identitas di luar Kristus, sampai kapanpun kita akan hilang, begitu. Jadi find your God and find your identity, dan percaya bahwa panggilan hidup pun akan mengejar kita, begitu. Bukan sekedar kita mengejar, tapi panggilan hidup pun mengejar kita. So good. Haleluya. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you guys. Ya, jangan lupa ya untuk teman-teman juga yang membutuhkan komunitas Kristen, kita ada komunitas di Jakarta dan Manado, JMK Fellowship, dan soon bakalan ada impact di Indonesia ya Rio ya. We gotta start next year. Next year, January 2026. Jadi untuk deskripsi lengkapnya bakalan ditampilkan di bawah video ini, mungkin editor tolong. Oke, so good. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dengan pembicara-pembicara yang tentunya juga akan memberkati dan menginspirasi kehidupan kita semua. So, see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.